Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman Islam itulah merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada siapapun ataupun kepada setiap hamba kecuali orang-orang pilihan. Maka kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, katakanlah karena karunia, fadlullah itu di sini artinya kata beliau Al-Quran. Jadi karena Al-Quran, kemudian wa birahmatihi, ad-din wal iman, agama dan iman. Fabidzalika falyafrahu, dengan keduanya Al-Quran dan iman maka bergembiralah. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Orang-orang kafir kumpulkan berupa dunia. Al-Quran tanpa iman niscaya hanya sekedar bacaan. Al-Quran tanpa iman hanya sekedar bacaan. Seperti mana atau sebagaimana orang-orang orientalis, orang-orang kafir yang mereka mempelajari Al-Quran tapi untuk merusak Islam. Tidak ada keimanan dalam hati mereka. Kemudian iman tanpa Al-Quran itu akan sulit terbimbing, karena Al-Quran adalah kitab ataupun sesuatu yang bisa membimbing iman. Oleh karenanya dengan kedua ini, bifadlillah wa birahmatihi, ya, falyafrahu, bergembiralah. Dua hal ini Allah berikan kepada orang Islam. Oleh karenanya, ya, ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Tidak ada bandingannya. Ketika kita mencoba fasilitas dunia yang hari ini ada dibandingkan dengan keduanya, ya, belum ada yang bisa menyamai. Bahkan sedikit saja itu belum bisa menyamai. Oleh karenanya, ya, kita syukuri nikmat ini, nikmat Al-Quran dan nikmat iman ini dengan amal soleh dan senantiasa mempelajari Al-Quran dengan penuh keimanan. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 16 terkait orang-orang kafir yang mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mana mungkin Allah bisa membangkitkan manusia, kan begitu. Ada kitab yang bagus namanya, nah inilah apa itu? Ada kitab yang bagus namanya apa deh, yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari,
ya, Al-Lumah. Nah, saya baru ingat. Kitab namanya Al-Lumah Firrat ala ahli zighi wal bidah. Kitab Al-Lumah, ya, walaupun ini membahas akidah Asy'ari, tapi beliau ya menggunakan logikanya untuk membantah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Lalu beliau mengatakan sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Karena apa? Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Contohnya apa? Ya sekarang ya, kemudian mati, hancur, nanti dibangkitkan lagi oleh Allah. Jangankan begitu, Allah menciptakan kita saja itu belum ada contohnya mudah, apalagi hanya mengulang untuk menciptakan kembali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia tidak akan mungkin bisa. Dan manusia tidak akan mungkin bisa. Buktinya apa? Orang yang sudah berumur 30 tahun, dia tidak bisa untuk merubah dirinya seperti umur 15 tahun. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? 40 tahun, pengenlah kayak 17 tahun. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Maka mereka itu akan apa? Tumbuh sesuai dengan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan. Fitrahnya apa? Semakin umur semakin bertambah, maka raut wajah, kemudian badan semakin menua. Kan begitu fitrahnya. Oleh karenanya kalau orang mencoba untuk keluar dari fitrah, maka dia akan apa? Akan merasa kesulitan. Banyak orang yang tidak mau terlihat wajahnya itu ada garisnya, ya. Kemudian dikasih operasi plastik misalkan. Kalau bakar sate bahaya itu, sate meleleh semua. Jadi apa? Nyalain kodrat. Oleh karenanya orang yang paling tenang, orang yang paling nyaman itu orang yang hidup sesuai fitrahnya. Tenang. Kenapa begitu? Ya sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Kami baca, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari penentuan telah ditentukan waktunya. Hari penentuan telah ditentukan waktunya. Al-fasl, yaumul fasl adalah hari ketentuan. Hari ketentuan. Maka apa yang dimaksud? Yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasl wa huwa yaumul qiyamah. Allah berbicara untuk mengabarkan kepada hambanya tentang yaumul fasl, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat. Maka disebut juga yaitu apa? As-sa'ah, yaumus sa'ah. Kenapa disebut sa'ah? Karena waktunya itu tiba-tiba, datang tiba-tiba, walaupun sudah ada tanda-tandanya. Orang yang mengalami hari kiamat itu kan seburuk-buruk manusia, dan dia tidak tahu kalau besok hari kiamat. Dia tidak tahu kalau besok hari kiamat, karena hari kiamat itu datangnya secara tiba-tiba, walaupun tanda-tandanya sudah ada. Hari ini kalau misalkan kita bahas, ada kitab namanya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat, ya, yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Ini diserta tesis yang kemudian bagus dan diterbitkan. Jadi Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini untuk orang-orang yang beriman, tapi orang-orang kafir mereka tidak menjadikan sebagai ibrah. Ya sudah, berjalan begitu saja. Maka ketika datang hari kiamat baru sadar, oh ternyata ini kiamat.
yaumus sa'ah, ya, yang datang secara tiba-tiba. Dan ada yang mengatakan sa'ah itu karena jaraknya tidak jauh. Bu'istu ana wasa'ah kahataini, kata Rasul. Aku diutus antara aku dengan hari kiamat seperti ini. Bukan begini, Pak, Bu. Mohon maaf, saya tekuk. Berarti masih ada antara jari telunjuk, ini jari manis Pak ya. Jari telunjuk dengan manis, ada jari tengah. Apa namanya jari tengah ya? Jari tengah. Tapi Rasul mengatakan kahata ini sudah tidak ada lagi jari di sini. Maknanya apa? Tinggal tek, kiamat. Tapi apa? Jauh. Dan salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Rasul. Jadi tidak setiap tanda hari kiamat itu jelek. Diutusnya Rasul kita yakin semuanya itu baik. Diutusnya Rasul itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Kata Rasul, aku dan hari kiamat seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi hari kiamat yang memiliki banyak nama, diantaranya yaitu as-sa'ah. Kita baca, annahu muaqqatun bi ajalin ma'dudin, bahwasanya hari kiamat sudah ditentukan sesuai dengan ajal, dengan hari penentuan yang sudah ditetapkan, ya, yang sudah ditetapkan. Wala yuzadu alaihi wala yunqas, tidak disegerakan dan tidak diperlama. Wah, belum minum, nanti aja hari kiamatnya, tidak bisa ditunda. Atau kapan sih kiamat? Segeralah kiamat biar orang-orang kafir pada mati. Nggak bisa, tidak bisa disegerakan, tidak bisa ditunda, ya. Wala ya'lamu waqtahu ala ta'yin illallah, dan tidak ada yang mengetahui waktunya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Harinya sudah ditentukan. Kata Rasulullah SAW, ya, khairu yaumin tatlu'u fihi syamsu yaumul jumu'ati, sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu hari Jumat. Masya Allah, ini sudah masuk hari Sabtu tadi, berarti hari Jumat, berarti nggak kiamat, sudah Sabtu, nunggu nanti hari Jumat lagi. Fihi khuliqa Adam, di dalamnya diciptakannya Nabi Adam, ya. Wa udkhila al-jannah, dan Nabi Adam di hari Jumat juga dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat pula dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Wala taqumus sa'ah, dan tidak terjadi hari kiamat illa fi yaumil jumu'ah, kecuali di hari Jumat. Harinya sudah pasti Jumat, namun tanggalnya, tahunnya, adapun hadis-hadis yang seakan-akan itu mirip, kebanyakan dhaif. Hadis yang berbicara yang seakan-akan misalkan tanggal sekian, bulan sekian, kemudian akan kalau bertepatan dengan tanggal hari ini, hari apa misalkan kalau bertepatan dengan tanggal sekian akan terjadi begini. Kebanyakan itu dhaif. Kebanyakan hadis yang seperti itu dhaif. Maka apa? Kita yakini hari Jumat. Namun kapannya hari kiamat? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kita boleh untuk belajar tanda-tanda hari kiamat, tapi ya jangan memaksakan untuk menyegerakan kiamat. Belajar hari ini tentang tanda-tanda hari kiamat seakan-akan besok sudah mau kiamat. Padahal kiamat prosesnya itu apa? Panjang. Nanti ditiupkannya ruh, ditiupkan angin, yang angin tersebut mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan, walaupun sebesar biji sawi. Nah, ini kalau misalkan kita mau mengharap ketemu kiamat, kan berarti kita orang kafir. Ya, orang yang bertemu dengan kiamat kan orang kafir. Makanya jangan berharap.
Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, la ya'lamu waqtahu ala ta'yin illallah, kecuali Allah. Innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmu berkaitan dengan kapan secara pastinya terjadi hari kiamat adalah milik Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril itu pun tidak tahu, Rasul tidak tahu. Ditanya, ya, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Lalu apa kata Rasul? Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Di sini ulama menjelaskan Jibril pun tidak tahu sebenarnya, Rasul pun lebih-lebih tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Namun kita diperintahkan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan terhindar dari hari kiamat tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama qal, beliau menukil ayat, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dudin, dan tidaklah kami akhirkan hari kiamat kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat telah ditentukan kapan terjadinya. Bagaimana terjadi hari kiamat? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, ayat ke-18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di hari ketika ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, kalian datang dengan berbondong-bondong. Kalian datang dengan berbondong-bondong ketika ditiupkan sangkakala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Mujahid mengatakan afwaja artinya apa? Zumaron, berkelompok-kelompok. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha, setiap umat nanti datang bersama rasulnya. Setiap umat datang bersama rasulnya. Oleh karenanya Rasul SAW mengatakan uridat alayya umamun, aku pernah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum aku, kata Rasul. Fara'aitun nabiyya, ya, aku kemudian melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu rahdun, bersamanya rahdun. Rahdun itu ungkapan yang menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. Aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya pengikutnya cuma 3 sampai 9. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu isnan, aku melihat nabi bersamanya 2 orang. Alhamdulillah nih saya banyak orang nih. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ahadun, aku melihat nabi yang punya pengikutnya cuma 1. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, aku juga melihat nabi yang tidak punya pengikut. Ada nabi nggak punya pengikut. Nanti fatatuna afwaja, kalian datang berbondong-bondong. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, mereka datang bersama rasul-rasul yang diutus kepada mereka, nabi yang diutus kepada mereka. Ada 1, belakangnya nggak ada orang, tadi 2, 3. Tapi kemudian Rasul mengatakan, aku kemudian melihat hitam yang luas, yang besar. Fadonantu annahu ummati, aku kira itu umatku. Maka apa kata Jibril? Dia Musa dan umatnya. Jadi umatnya Nabi Musa banyak, Bani Israel ini banyak nanti di hari kiamat.
Ya, lalu kemudian Rasul melihat yang lebih banyak lagi. Apa kata Jibril? Itulah umatmu. Masya Allah, umat Islam nanti terbanyak di antara umat-umat sebelum umat Islam. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti datang bersama Rasulnya masing-masing. Adapun yang tidak punya Rasul, seperti agama-agama yang dia itu mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka datang sesuai dengan apa? Sesuai dengan gerombolannya, kelompoknya, gengnya. Penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah malaikat, dan seterusnya. Mereka berkelompok-kelompok. Fatatuna afwaja, datang berkelompok-kelompok. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendapat Ibnu Jarir ini dikuatkan dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 31, yauma nad'u kulla unasin biimamihim, di hari ketika kita menyeru, memanggil kulla unasin, setiap manusia bersama pemimpin-pemimpin mereka, bersama pemimpin-pemimpin mereka. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditiupkan sangkakala, kemudian mereka bangkit dan otomatis langsung berkumpul dengan orang yang dahulu mereka berkumpul. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, ya kan? Wa mayyuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallah. Barang siapa yang mengikuti Allah, yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Kita setiap hari kan meminta, ya, gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nanti orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, kata Allah, wasiddiqin, wassuhada, wassalihin, bersama para nabi, orang-orang siddiq, yaitu seperti Abu Bakar, ya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik tempat, sebaik-baik kawan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul diciptakan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan? Ibnu Katsir mencantumkan sebuah percakapan antara sahabat ataupun seseorang dengan Abu Hurairah, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kami bacakan. Qala Rasulullah SAW, ma baina nafkhataini arba'un. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, antara dua tiupan itu 40. Karena di sini ulama berbeda pendapat berapa kali tiupannya. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Wallahu ta'ala alam bishawab. Di antara yang mengatakan 3 kali Ibnu Katsir, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya, 2 kali, yaitu dihancurkan dan kemudian dibangkitkan, tiupan yang kedua. Nah, kata Rasulullah, antara tiupan pertama dan tiupan kedua 40. Berhenti Rasulullah sampai di situ. Karena orang yang mendengar itu penasaran kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis. Abu Hurairah mengatakan, ma baina nafkhataini arba'un, antara 2 tiupan 40. Kan ini kurang ini. Menurut kita kan kurang. 40 apa maksudnya? 40 jam, 40 menit, 40 detik. Lalu orang yang mendengar qalu arba'una yauman, 40 hari. Ya, abaitu, aku nggak mau menjawab. Abu Hurairah tidak mau menjawab. Lalu mereka bertanya lagi, qalu arba'una syahron, 40 bulan. Abaitu, aku pun nggak mau menjawab. Qalu arba'una sanatan,
40 tahun. Abaitu, aku pun tidak mau menjawab karena tidak tahu. Jadi tidak, ini Abu Hurairah bapak ibu-ibu luar biasa. Kalau beliau tentang perkara gaib tidak tahu, beliau jawab tidak tahu, nggak mau menjawab. Padahal Abu Hurairah itu seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tinggalnya di masjid. Masjid itu posisinya di samping rumahnya Rasul. Hampir setiap hari, setiap 5 waktu ketemu Rasul. Ada setiap permasalahan ditanyakan kepada Rasul. Misalkan ini masjid, pintu itu keluar sudah rumahnya Rasul. Abu Hurairah tinggal di masjid. Sangat memungkinkan apa? Bertanya kepada Rasul, tapi beliau tidak mau asal mengatakan itu. Maka diam. Tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lalu beliau lanjutkan. Daripada orang bertanya-tanya, mending saya lanjutkan aja, kata Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, summa yunzilullahu minas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit, ya, ma'an, berupa air. Berupa air. Setelah ditiupkan sangkakala itu, seluruh manusia itu kemudian binasa, ya, seluruh manusia kemudian binasa. Lalu kata Abu Hurairah, diturunkan dari langit berupa air. Fayanbituna kama yanbitul baqal, fayanbutuna kama yanbutul baqal. Maka manusia itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Al-baqal itu sayuran. Jadi kalau misalkan bisa kita bayangkan, ada biji kangkung, taruh di tanah, ya, kemudian kita siram, nanti dia akan tumbuh. Nah itulah kata Abu Hurairah. Jadi turun dari langit air yang nanti mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Laisa minal insi syai'un illa yabla. Tidak ada dari manusia itu anggota tubuh kecuali akan apa? Hilang, akan terurai oleh tanah, kecuali jasadnya para nabi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Tentu juga ada orang-orang soleh yang dikecualikan, tidak dimakan oleh tanah. Jadi semuanya akan hilang, semuanya akan menjadi tanah, kata Abu Hurairah. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang, kata beliau, ya, wa huwa ajbud danab, yaitu tulang ekor, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, darinya disusunlah penciptaan di hari kiamat. Jadi tadi ibarat biji, jadi yang tersisa bijinya. Nah, biji manusia itu apa? Tulang ekor. Wallahu a'lam, nanti bisa diteliti kenapa tulang ekor itu tidak, apa istilahnya, tidak hancur, terurai oleh tanah. Kenapa? Ya, apakah di sana ada bahan yang lebih kuat dari tulang yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kurban, intinya kalau sop ekor lebih enak, kan begitu. Kita lanjutkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini proses penciptaan dari ditiupkan sangkakala, ya, kemudian sampai sampai dibangkitkan lagi. Satu tiupan ke tiupan berikutnya. Maknanya apa? Prosesnya ini kayak kira-kira lama. Kenapa? Karena sampai badannya itu hancur, kan begitu. Badannya hancur, kecuali apa? Tulang ekor. Untuk menghancurkan itu butuh waktu. Jadi wallahu a'lam, apakah itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kalau 40 hari belum hancur, 40 bulan wallahu a'lam, 40 tahun kemungkinan besar, ya. Tetapi sekali lagi tidak bisa kita pastikan. Abu Hurairah saja mengatakan, abaitu, aku tidak mau menjawab.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ditiupkan sangkakala maka seluruhnya akan mati, yang ada di langit dan ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka ketika mereka bangkit mereka melihat. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ketika ditiupkan sangkakala itu, apakah seluruhnya akan mati, termasuk malaikat Israfil yang niup? Nah, mati kan begitu. Apakah dia akan mati atau tidak? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua pendapat, ya, dua kemungkinan. Jadi yang pertama, malaikat seluruhnya akan mati illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Siapa? Malaikat yang meniup trompet tadi, sangkakala tadi, tidak mati. Ya, karena kalau dia mati, logikanya kan begitu. Kalau dia mati, siapa nanti yang niup kedua? Ya, walaupun bagi Allah sangat mudah, tidak perlu ada ditiup pun bisa membangkitkan. Tapi apa? Ingin menunjukkan bahwasanya inilah kekuasaan Allah. Belum terjadi, Allah sudah kabarkan pasti akan terjadi karena kekuasaan Allah. Pendapat atau kemungkinan yang kedua itu apa? Mati semuanya, namun malaikat yang meniup sangkakala itu nanti dihidupkan dulu, ya. Setelah itu diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi malaikat mati, dia dimatikan, malaikat yang meniup sangkakala tadi, kemudian sebelum ditiup untuk membangkitkan seluruh makhluk itu dia dihidupkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa ana awwalu man yufik, saya orang yang pertama kali bangun, kata Rasulullah. Jadi nanti semua orang akan mati dan saya yang pertama kali bangun di tiupan kedua, kata Rasul. Yang pertama kali bangun. Tetapi beliau mengatakan pada saat itu aku melihat Musa sudah ada. Lalu beliau bingung, saya dulu atau Musa dulu, wallahu a'lam. Jadi beliau mengatakan saya yang pertama kali bangun, tapi saya melihat sudah ada Musa. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan demikian. Maka lebih dahulu mana antara Rasulullah dengan Musa? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ayat yang ke-18, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu yang selanjutnya ayat yang ke-19, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan kemudian dibukalah langit yang memiliki pintu-pintu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsinya untuk apa pintu tersebut? Yaitu turuqan wa masalik linuzulil malaikah, tempat keluarnya untuk turunnya malaikat. Pintu-pintu itu adalah untuk turunnya malaikat, untuk turunnya malaikat ke dunia. Wallahu a'lam, ke dunia atau ke padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu kan baydo, putih, ya. Kita kembali kepada ayat tadi, putih, dan orang nanti dikumpulkan tanpa memakai pakaian, tanpa memakai sandal, nyeker, tanpa dikhitan. Jadi yang sudah khitan di sana tumbuh lagi belum khitan. Aisyah, seorang perempuan pemalu, mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah,
ayang duru ba'dhum ba'dho, apakah nanti saling melihat? Ya, kamu nggak pakai ini. Nah, apa kata Rasul? Al-amru a'dham min ayyuhimmahum dzalik. Perkaranya lebih besar daripada hanya mementingkan itu. Perkaranya lebih besar daripada hanya mementingkan itu. Karena mereka menunggu ini, menunggu. Ya, mungkin bisa kita bisa kita bayangkan ketika kita mendapati suatu problem, masalah yang besar, kemudian kita diajak bicara tentang problem tersebut, kita tidak gubris, kita tidak perhatian dengan yang ada di sekitar kita. Kadang-kala begitu. Baik Pak Presiden lewat, sudah terserah, yang penting kita dengarkan ini maksudnya apa. Ya, karena problemnya besar. Misalkan, ya, begitu pula di akhirat itu problemnya lebih besar. Maka orang sudah tidak lagi untuk memperhatikan yang sepele seperti itu. Mereka fokus, akankah saya menjadi orang yang selamat atau orang yang akan masuk ke dalam neraka. Fokus mereka, ya, tidaklah orang itu dihisab illa udhiba. Tidak ada orang yang dihisab kecuali dia merasakan azab. Jadi jangan berharap kita dihisab, mending masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Rasul, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak meruqyah atau tidak meminta ruqyah syirkiyah, ruqyah syirik, jambi-jambi. Karena ruqyah itu ada dua, ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Jambi-jambi, dukun. Nah, ini jambi-jambi. Nah, kemudian apa? Walayak tamun, tidak berobat dengan kain. Sudah putus asa, api besi dipanaskan, tempelkan kain. Wala yatatoyarun, tidak tatoyur, tidak tahayul. Cicak jatuh, sial ini kayaknya saya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka tawakal. Ini mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kenapa orang yang dihisab pasti mendapatkan adab? Karena orang yang dihisab itu sebelum diadab sudah mendapatkan adab. Kemeringat bahasa kita. Ditanya oleh Allah satu persatu, bukunya dibuka. Kamu jam segini ngapain? Nah, ini ada catatannya. Ini kemeringat walaupun kita benar. Sama manusia, misalkan ditanya bapak polisi ditilang, berhenti Pak. Ya, kita kadang-kadang bawa SIM, bawa STNK. Ya, tapi ada orang yang kemeringetan, deg-degan dia. Oh, nanti jangan-jangan cari kesalahan, tutup pentil macam-macam gitu kan. Deg-degan dia walaupun benar. Ini sama bapak polisi. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah adabnya. Sudah deg-degan. Jadi jangan sampai kita berangan-angan agar dihisab oleh Allah. Tapi kalau sudah dihisab, ya berdoa, ya mudah-mudahan hisabnya selamat, kan begitu. Karena kata Aisyah, tidak ada orang yang dihisab kecuali dia akan mendapatkan adab. Adab bukan berarti siksa, tapi apa? Kalau bahasa sekarang kena mental. Kena mental dulu dia. Ditanya itu satu-satu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah terdengar adzan, jadi kita sementara di sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai dari ayat ke-17 sampai ayat ke-19. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi sedikit setelah melaksanakan sholat isya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kembali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-20
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan digeser al-jibal. Al-jibal yaitu gunung-gunung, fakanat saraba, maka seperti atau maka terlihat saraba. Saraba itu menurut ulama ya, yakhilu ilan nadir annaha syai'un wa laysat bi syai'in, yang orang melihatnya seakan-akan itu ada bendanya tapi tidak ada hakikatnya. Bahasa Indonesianya fatamorgana mungkin. Ketika seseorang di tengah-tengah terik matahari melihat aspal di sana itu seakan-akan ada air, tetapi ketika sudah didekati ternyata tidak ada air. Inilah fatamorgana. Maknanya apa? Gunung itu bergerak dengan cepat di hari kiamat. Gunung itu dilihat tiba-tiba sudah tidak ada. Maknanya apa? Bergerak dengan cepat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjelaskan ayat ini dengan mencantumkan ayat lain, yaitu watarol jibala, dan engkau melihat gunung-gunung itu tahsabuha jamidatan, yang engkau kira itu jamidah. Jamidah itu tetap, ya, tetap kokoh. Wahiyya tamurru marras sahab, tetapi hakikatnya dia nanti berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ini di hari kiamat gunung pun dia berterbangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung itu seperti debu yang berterbangan. Ada yang mengatakan seperti aneh-aneh. Jadi kalau kita lihat itu ada nyamuk ya, atau di kemarau, waktu kemarau naik motor, debu yang berterbangan, itulah ibarat atau perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan bagaimana kejadian hari kiamat. Gunung sampai seperti itu, gunung yang berat seperti itu, apalagi manusia. Jadi sangat dahsyatnya kejadian hari kiamat. Maka ada orang buat film 2012 Pak ya. Nah, itu sebenarnya belum mewakili kejadian yang sesungguhnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini pun untuk hanya sekedar apa? Mendekatkan. Tetapi hakikatnya bisa lebih dahsyat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Karena tidak ada bagi kita yang bisa melihat. Kita melihat pohon berterbangan saja sudah takut. Puting beliung, pohon berterbangan, genteng, tembok dan yang lainnya, itu sudah mengerikan. Suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, apalagi ini gunung. Bukan cuma pohonnya, tempat pohonnya yaitu gunung yang terbang. Oleh karenanya ini menjadi tanbih bagi kita, menjadi nasihat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menjadikan sesuatu, sehingganya kita sebagai seorang muslim untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gunung yang hakikatnya itu tetap bisa dirubah, apalagi untuk merubah manusia. Lemah, manusia itu lemah, sangat lemah. Kata Rasul SAW itu bumi ya, bumi atau arsy-nya. Jadi ketika bandingannya arsy-nya Allah dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, itu seperti koin yang dilempar di tempat atau di ladangnya
di ladangnya petani, fi ardil falah, di sawah lah bahasa kita. Ada koin 1000, kita lempar, bukan di laut. Kalau di laut ini ada orang yang nyelam di tengah-tengah sawah, kita suruh cari, sulit untuk dapat. Cari tadi jatuhnya di mana ini, sulit. Ya, saking luasnya arsy Allah, besarnya arsy Allah dibandingkan kursi Allah. Dan kursi Allah dibandingkan dengan langit kan ada 7. Itu seperti seseorang yang membandingkan koin tadi dengan tameng, perisai. Orang perang itu menggunakan perisai. Ada 7 koin diletakkan di situ. Itulah perbandingan langit dengan apa? Dengan kursinya Allah. Tadi kursi dibandingkan arsy-nya Allah seperti apa? Koin fi ardil falah. Sekarang kursi Allah dibandingkan dengan langit seperti koin dengan apa? Perisai. 7 koin ya, taruh di perisai. Masih besar perisainya. Jadi satu langit seperti satu koin. Sedangkan kita manusia bagian yang sangat kecil dari satu langit. Langit terdiri dari, langit itu, langit pertama menaungi bumi. Ya, kita mungkin juga sudah belajar planet-planet yang ada. Namanya kan begitu. Ada nama apa namanya? Nah ini apa? Venus, Merkurius, Saturnus, Bumi, terus Jupiter, VGR. Nah, macam-macam itu. Ini kan besar-besar Pak. Planet Jupiter kan katanya besar, lebih besar daripada Bumi, kan begitu, besar. Ini masih bagian langit pertama. Nah kita dengan Bumi, coba kita lihat Google Map. Ya, kita itu di mana? Cari markas dakwah. Sangat kecil markas dakwah, cuma kelihatan kotak kecil. Nah kita ini semuanya ada di kotak kecil itu. Ini di zoom lagi atau dikecilkan lagi jadi bumi kan? Kecilkan lagi, luar biasa. Kita sangat kecil di hadapan Allah, dan Allah lebih besar daripada arsy. Allah lebih besar daripada arsy. Nah kita makhluk yang lemah ini ya, Allah untuk merubah atau untuk menggeser gunung itu gampang, apalagi menggeser kita, apalagi apa, merubah kita, sangat gampang sekali, sangat kecil kita dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita besar ya karena di hadapan teman kita, ya kan, tetapi apa kalau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ke-20 Allah mengatakan Allah mampu untuk menerbangkan, untuk menggeser apa? Jibal, gunung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mulai masuk kepada setelah hari kiamat. Setelah tadi hari kiamat ya, bagaimana kejadiannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bahas banyak di sini ya, hanya satu ayat kejadian hari kiamat, yaitu wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Cuma satu ayat, tapi itu sudah ngeri, mengabarkan gunung terbang. Gunung terbang, ini sudah ngeri. Lalu kemudian ayat ke-21 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atau mengabarkan tentang jahanam, yaitu neraka. Inna jahannama kanat mirsada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jahanam itu memiliki tempat untuk mengintai ya, lit-tohina ma'aba, untuk orang-orang yang tohin. Nah ini siapa yang tohin? Yaitu al-usa al-mukhalifun lirrusul, orang yang bermaksiat, yang menyelisihi Rasul ya. Tohin itu orang yang melampaui batas, dia mangzilahnya
makhluk. Makhluk itu adalah hamba. Hamba itu adalah abid, beribadah, tugasnya beribadah. Ini manzilahnya. Jadi jangan melebihi itu. Oleh karenanya Allah katakan terkait Fir'aun, innahu tagha. Dia apa? Berlebihan, meminta disembah. Meminta disembah. Bahkan arogan, ya, arogan. Kalau bahasa barbar kan sebenarnya ini istilah istilah orang kafir untuk memojokkan orang Islam. Karena barbar itu kan suku yang itu menaklukkan Spanyol, bukan menaklukkan, membuka. Orang Islam orang baik. Jadi barbar itu tidak kasar sebenarnya, namun diimajinkan kasar. Maka kita gunakan istilah Fir'aun itu orangnya arogan. Ketika Masyitoh, tukang sisirnya itu menyisir anaknya Fir'aun, jatuh. Bismillah, diambil. Lalu anaknya tanya, Abi, apakah bapakku itu? Apakah itu bapakku? Lalu kata Masyitoh, la, bukan. Rabbi wa rabbu abik. Itu Robku dan Rob bapakmu. Lalu kata anaknya Fir'aun, anak perempuannya Fir'aun, saya akan laporkan ke bapakku. Silahkan, kata Masyitoh. Ketika dilaporkan, kemudian Masyitoh diberikan tawaran, mau nggak aku kasih keringanan, kamu tetap mengakui aku sebagai Tuhan. Apa kata dia? Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Masya Allah. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian beliau meminta kepada Fir'aun, nanti setelah saya meninggal, tolong tulang-tulangku dikumpulkan bersama tulang anak-anakku. Diiyakan oleh Fir'aun, dipanaskan kuali, diisi minyak. Ini minyak masih murah mungkin dulu. Jadi kuali diisi minyak panas. Akhirnya apa? Anaknya banyak, satu masuk. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu-ibu, anak yang kita cintai demi mempertahankan keimanan masuk nyemplung ke minyak panas. Kita lihat anak kita kena gosokan setrika, itu kasihan. Kena minyak kecepretan saja, udah kasihan kita. Cari obat biar sembuh. Ini bukan cuma tangannya, tubuhnya masuk minyak panas, langsung terpisah antara daging dengan tulang. Anak pertama, anak kedua, sampai saatnya giliran dia dengan anak yang masih digendongnya. Anak ini belum bisa jalan, belum bisa ngomong, belum bisa bicara, ragu-ragu. Mandang minyak, kasihan sama anaknya. Gimana ini? Coba kalau misalkan kita tadi bayangkan bahwa anak mau masuk ke situ, tapi anaknya terus ngomong, dia bisa bicara anaknya. Ya, wahai ibuku, kita berada di atas kebenaran, maka tegarlah. Dua-duanya masuk ke dalam kuali tersebut dan keduanya meninggal dunia demi mempertahankan mempertahankan keimanan. Maka apa? Allah katakan Firaun itu tagha, tagha itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Yang seharusnya dia itu menyembah Allah, tetapi ingin disembah. Jadi cara dia agar disembah, membunuh orang yang tidak mau menyembahnya. Kedua, berusaha agar eksis, yaitu senantiasa membunuh laki-laki yang lahir, ya kan? Laki-laki yang lahir pada tahunnya diselang-seling. Tahun A, misalkan tahun pertama dibunuh, tahun kedua tidak, tahun ketiga dibunuh, keempat tidak. Karena kalau dibunuh semua setiap tahun, nanti tidak ada laki-lakinya. Dia tidak punya pasukan, tidak punya bala tentara. Jadi diselang-seling. Nah, ketika
tahun di mana itu laki-laki tidak dibunuh, lahirlah siapa? Saudaranya Harun. Ketika disuruh dibunuh, Musa lahir. Musa lahir. Nah, ini bentuk apa? Berlebih-lebihan dia, gulu atau toho tadi, melampaui batas sampai seperti itu. Tidak sadar kalau dia manusia, tidak sadar kalau dia punya kakek, punya bapak sudah mati. Tidak sadar dia. Maka orang yang melampaui batas itu kadangkala tidak sadar posisi dirinya. Biasanya begitu. Sesuai dengan kadar masing-masing tentunya. Orang maksiat, dia kadangkala tidak sadar dirinya siapa. Ya, tetapi sekali lagi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Fir'aun sudah kemaksiatannya sudah besar ini, dikatakan togo tadi, maka dia tidak sadar posisi dirinya itu akan mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi bahas mana dia? Togo litoghina ma'aba, ya, untuk orang-orang yang bermaksiat, al-mukhalifuna lirrusul, orang yang menyelisihi yaitu apa? Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inna jahannama kanat mirsada annahu la yadkhulu ahadun al-jannah hatta yajtaza bin nar, ya. Sesungguhnya seorang itu tidak akan masuk surga sampai mendapati kesulitan dengan neraka, ya. Jadi maksudnya apa? Nanti dia akan melewati sirat, jembatan terbentang di atas neraka. Maka kata Rasul, ada orang yang melewati itu seperti kilatan, cepat. Ada yang melewati itu seperti orang yang menaiki kuda. Ada orang yang melewati itu seperti orang yang berlari, dia bisa berlari cepat. Ada yang berjalan, untuk lari sulit. Ada yang merangkak, ada yang terjatuh. Nah, itulah orang-orang yang apa? Layak masuk neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi renungan untuk kita, ayat 17 sampai ke 22. Insyaallah kita di pertemuan akan datang akan bahas ayat selanjutnya, labisina fiha ahqaba, sampai selesainya. Kata beliau sampai selesainya. Jadi apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, bahwasanya hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya kapan. Tetapi untuk secara pasti tidak ada manusia yang tahu. Rasul pun tidak tahu. Rasul orang yang tahu beberapa perkara tapi tidak tahu kapan kejadiannya. Rasul tahu kejadiannya bagaimana, tapi tidak tahu kapan secara pasti terjadi hari kiamat. Kemudian di hari kiamat ataupun hari kiamat itu terjadi karena tiupan sangkakala dari malaikat, dan kemudian setelah itu ditiupkan kembali menurut pendapat yang kuat 2 kali tiupan, ya, untuk membangkitkan manusia ke padang mahsyar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala buka, ya, langit untuk bisa para malaikat turun, ya, menjumpai manusia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana kejadian hari kiamat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebelum kita tutup. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Cukup Pak ya? Baik. Maka tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur atau sepertiga malam terakhir, tahajud. Tapi juga ada sholat malam, ada sholat witir. Sholat malam itu mencakup sholat seluruhnya yang dilakukan di malam hari. Sholat witir itu berbeda dengan sholat malam yang 2 rakaat. Maka bagi orang yang mungkin sulit untuk bangun di sepertiga malam terakhir, kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah dan kepada Ibnu Umar.
Abu Hurairah itu sebagaimana tadi kami sampaikan, seorang muridnya Rasul, santrinya Rasul, tinggal di masjid. Kalau santri atau mahasiswa atau murid ngantuk sedikit bahaya. Tidak boleh, tidaknya nggak dengar, dengarnya boleh. Kan bahaya. Maka jangan sampai ngantuk. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada beliau. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku. Bisalas, 3 hal, dan aku tidak meninggalkan ketiganya sampai aku meninggal, kata Abu Hurairah. Yang pertama yaitu apa? Saumu salasati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, baik ayamul bid atau yang penting 3 hari, di awal di akhir terserah. Yang kedua, sholat duha, sholat duha, ya, sholat duha niatkan karena Allah bukan karena dunia. Yang ketiga, an utiro qabla an anam, witir sebelum tidur. Jadi ini solusi bagi mungkin kaum muslimin yang dia sulit untuk bangun di sepertiga malam terakhir karena mungkin faktor pekerjaan misalkan, atau profesi, dia siangnya sebagai tolib dan yang lainnya. Kalau memang bisa afdil, kalau bicara afdolnya sepertiga malam terakhir. Tapi kalau tidak bisa, yaitu apa? Sebelum tidur, witirnya sebelum tidur. Misalkan jam berapa Pak? Jam 10 Pak ya? Jam 11? Jam setengah 12. Tambah lagi Pak, jam 12 ya. Ya. Jam 12 mau tidur 3 rakaat. Ya, 3 rakaat nggak apa-apa. Jadi kalau mau tidur jangan 1 rakaat lah, karena 1 rakaat itu untuk orang yang khawatir masuk waktu subuh. Nah, ini masih panjang subuhnya, maka 3 rakaat. 3 rakaat setelah itu tidur. Nah, misalkan qadarullah jam 4 dia bangun, jam 4 bangun mau tidur nggak bisa, daripada tidak bermanfaat, sholat misalkan. Maka sholat malam, jangan sholat witir, jangan sholat witir, karena witirnya sudah tadi. Kalau witir tadi 3, ini 3, jadinya genap. Kalau witir itu kan artinya ganjil. Nah, genap, kalau genap bukan witir, 6. Maka apa? 3, nanti kalau bangun sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai terserah berapa jumlah bilangannya, itu boleh. Dan ini yang seperti ini menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin yang kadangkala ada beberapa kabar yang mengatakan sholat witir itu penutup sholat di malam hari. Kadang-kadang ada yang mengatakan demikian. Tapi dalam kitab Zadul Ma'ad miliknya Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan beberapa cara sholat witir. Di antaranya Rasul itu sholat witir berapa rakaat? Yaitu 7 rakaat, ya, 7 rakaat. Sholat witir 7 rakaat. Dari rakaat pertama sampai rakaat 7 gini. Dari rakaat pertama sampai rakaat ke-6 Rasul nggak salam, duduk gitu Pak, bapak ibu-ibu, duduk ngapain? Zikir, membaca tasbih, tahmid, ya, kemudian berdoa. Setelah itu berdiri lagi, Nah, ini kayaknya walau alam kita baru dengar atau sudah pernah dengar. Berdiri lagi. Setelah itu berdiri, setelah berdiri berarti rakaat ke-7. Setelah itu salam Rasul. Ini berarti witir karena 7 rakaat ganjil. Setelah sholat 7 rakaat, Rasul sholat lagi 2 rakaat dengan keadaan duduk. Bukan duduknya yang menjadi permasalahan. Maknanya apa? Witir dulu, setelah itu sholat malam. Maknanya apa? Boleh, berarti witir sebelum sholat malam. Tidak harus menjadi penutup sholat malam. Allah